kita akan bahas salah satu perubahan paling dramatis dalam ekonomi global. Lebih dari 50 negara kini mulai meninggalkan dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional. Mereka mulai beralih ke yuan Tiongkok, rupiah India, dan rubel Rusia. Apakah ini tanda-tanda dolar akan tumbang? Mari kita kupas lebih dalam. Dedolarisasi adalah proses pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika dalam perdagangan dan sistem keuangan global. Selama puluhan tahun, dolar AS mendominasi sistem internasional. Sebagai alat pembayaran utama dalam ekspor-impor, cadangan devisa bank sentral, dan sistem transaksi internasional seperti SWIFT. Tapi kini, negara-negara BRICS dan mitranya mulai menciptakan jalan alternatif. Contoh paling nyata datang dari kerjasama India dan Rusia. India membeli minyak dari Rusia langsung dengan rupiah. Pembayaran dilakukan tanpa melibatkan dolar, langsung ke perusahaan energi Rusia Rosneft. Di sektor pertahanan, Rusia memasok 2/3 kebutuhan militer India dan transaksi semakin sering dilakukan tanpa dolar. Hasilnya, volume perdagangan bilateral India-Rusia melonjak dari 13 miliar dolar menjadi 27 miliar dolar hanya dalam setahun. Dedolarisasi ini bukan kebetulan, ini adalah strategi BRICS. Blok negara berkembang ini, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, mendorong sistem perdagangan yang lebih mandiri, multipolar, dan tidak terikat ke barat. Rusia menyebut penggunaan dolar sebagai senjata geopolitik. Presiden Putin menyatakan ini justru jadi bumerang bagi barat sendiri. Dedolarisasi juga menyentuh jantung energi global, Timur Tengah. Arab Saudi kini menjalin kerjasama dengan Tiongkok, termasuk perdagangan minyak menggunakan yuan bukan dolar. Ini ancaman langsung terhadap petrodolar, sistem yang selama ini menjamin dominasi ekonomi Amerika Serikat. Sebagai pengganti sistem barat, BRICS kini sedang membangun BRICS-Pay. Sistem ini memungkinkan negara-negara anggota melakukan perdagangan lintas batas dalam mata uang lokal masing-masing. Tidak perlu dolar, tidak perlu lewat bank-bank besar AS atau Eropa. Dan yang paling penting, bisa menghindari sanksi ekonomi. Fleksibel, aman, dan tidak bisa diblokir oleh barat, inilah nilai jual utama BRICS-Pay di tengah konflik global dan fragmentasi geopolitik. Lebih dari 50 negara sudah aktif melakukan perdagangan internasional tanpa dolar. Fenomena ini bukan sekadar tren ekonomi, tapi transformasi politik dan strategis. BRICS berhasil mengirim sinyal bahwa dominasi AS bisa dilawan dengan kolektivitas dan inovasi. Tapi, apakah ini akhir dari kekuasaan dolar? Belum tentu. Tapi yang jelas, dolar bukan satu-satunya raja di medan global sekarang. Dedolarisasi kini jadi kenyataan, bukan sekadar wacana. Dengan BRICS-Pay, perdagangan minyak pakai yuan, dan kontrak militer dalam rupiah dan rubel, dunia sedang berubah. Bagaimana pendapat kamu? Apakah dedolarisasi akan sukses atau justru memicu konflik baru?